Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 127. Bingung. Password pintu, Rafa Manang Nara dengan boneka keningnya. Iya, bakal password pintu tanggal lahir perempuan siluman itu. Aku nggak habis pikir, kenapa cinta mau menikah dengan pria sepertimu? Syukur dia hanya datang untuk mengganggu cinta. Bagaimana jika dia mengirim orang masuk ke apartemenmu dan menyuruh untuk menuduh cinta? Nara berkata dengan nafas memburu. Rafa terdiam, tak mampu untuk menjawab. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Menurutnya apartemen sangat aman dan melupakan password pintu yang memakai tanggal lahir mantannya. Minum dulu kopinya. Fatah persilakan Rafa karena dia melihat pria itu begitu sangat pucat. Rafa menggelengkan kepalanya. Asam lambungku sedang naik, jadi aku tidak bisa minum kopi, tolaknya. Saat ini seharusnya dia sedang dirawat, namun dia menolak karena harus mencari keberadaan istrinya. Rafa baru mengetahui seperti apa rasa sakit kehilangan. Bi Ani, tolong buat teh. Nara memberi perintah lewat telepon genggamnya. Setelah itu Nara mencegah telepon dan mana Rafa duduk di depannya dengan tatapan kosong. Jadi, Mas Rafa ingin kembali bersama dengan cinta hanya karena dia hamil saja? Tanya Hana. Rafa menggelengkan kepalanya. Aku sudah sangat mencintai istriku, dan semua itu baru aku sadari ketika dia pergi ke Paris. Sebelumnya hubungan kami sangat tidak baik, namun setelah dia kembali hubungan yang sangat baik. Dan ketika dia melewati hari-hari bersama dengan cinta, kini kembali melintas di ingatannya. Setiap kali mengingat momen kebersamaan mereka, hati Rafa semakin terasa perih. Apa dia mau melayani Mas Rafa? Padahal di surat kontrak pernikahan itu sudah jelas bahwa Mas Rafa tidak akan memberikan nafkah batin untuk cinta. Tapi, kok cinta bisa hamil ya? Nara tidak menghiraukan wajah Rafa sudah memerah, merasa malu dan juga marah. Tapi sudah dia simpan ketuai oleh semua orang. Sayang, tidak boleh bicara seperti itu. Fatah mengingatkan istrinya. Kenapa nggak boleh, Mas? Surat kontrak pernikahan mereka itu memang sudah tersebar luas dan isinya ya seperti itu. Bahkan di surat itu banyak tertulis aturan yang harus cinta lakukan selama menjadi istri Rafa. Jika sang cinta tidak menuruti apa yang diperintahkan, maka Rafa akan menceraikannya. Di sana juga tertulis denda yang harus dibayar jika ingin batalkan kontrak. Jadi, secara nyata orang itu sudah membunuh karakter dari cinta. Mungkin dia nggak sadar cinta itu begitu sangat berharga dan tidak layak untuk dia. Nar berkata sambil menatap Rafa dengan mata yang berkaca-kaca. Perkataan Nara seperti jarum yang menusuk jantung Rafa. Bahkan, wanita itu tidak menghiraukan perasaan setara wajah si pria. Jadi, kapan kau melakukan hal itu sehingga istrimu bisa hamil? Tanya Fatan. Permasalahan Rafa terdengar begitu sangat rumit. Fatan juga tidak tega ketika melihat Rafa diserang tanpa ampun oleh istrinya. Hari pertama pernikahan kami, jawab Rafa. Entah mengapa pertanyaan mereka begitu sangat pribadi, namun semuanya dijawab oleh Rafa. Jadi, kau memberikan surat itu setelah kau menuduri istrimu, tanya Davin dengan emosi. Fatan memberikan nafas dengan kasar. Ternyata dia sudah salah memilih topik obrolan. Rafa menganggukkan kepalanya. Dia sadar bahwa dia merupakan pria yang itu sangat jahat dan juga kejam. Namun, tidak sanggup jika dihukum kehilangan wanita yang itu sangat dia cintai. Jika aku masih perempuan, aku pastinya tidak akan kembali lagi dengan pria seperti kau, kata Davin begitu sangat kecewa ketika mengetahui seperti apa bejaknya Rafa. Langsung jadi? Tanya Fatan yang masih penasaran.
Awalnya aku juga nggak percaya Kucita bisa hamil, padahal kami hanya melakukannya di saat hari pertama saja. Setelah itu, aku sudah tidak pernah lagi menyentuhnya. Di saat aku ingin menyentuhnya, dia selalu mengingatkan surat perjanjian. Aku sudah berusaha mencari, namun tidak tahu ketemu, sehingga aku membuat surat pembatalan dan menemukan surat yang asli. Rosa berbicara panjang lebar. Peti rasa sangat menyiksa ya, kata Fatan. Satu hari saja nggak dikasih istri, kepalaku udah pusing, kata Davin sedikit meringis ketika Hana mencubit pinggangnya. Raffasa menganggukkan kepalanya. Fata ingin tertawa, namun dia tetap mencoba untuk menahan tawanya, agar Raffasa tidak semakin malu. Jepikan saja di pintu, Nara berkata tanpa perasaan. Raffasa, Fatan, dan Davin menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan Nara. Kedua pria itu kemudian melihat wajah Raffasa yang pucat. Adikku itu sangat cantik, pintar. Sekarang dia itu sebagai artis terkenal. Kemana pergi semua orang mengenalnya. Bahkan begitu banyak pria yang tertarik dengan dia. Apa yang Mas Raffasa lakukan menjadi hal yang baik untuk adikku. Semoga saja kalau bercerai dan dia mendapatkan suami yang benar-benar baik, tulus, mencintai, dan menghargainya. Aku berdoa agar dia tidak lagi kembali kepada suami yang zalim. Hana berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sangat mencintai istriku, Raffasa berkata dengan wajah frustasinya. Jika cinta sudah hilang, bahkan hati sampai mati rasa, sangat sulit sekali untuk merangsang bisa tumbuh seperti semula. Sebenarnya, aku sudah mengingat cinta untuk tidak menikah dengan Mas Raffasa. Namun dia tetap menikah denganmu, hanya karena Tuhan menyayangi kedua orang tuamu. Namun apa yang dia lakukan, tidak Mas Rafa hargai. Mas Rafa sudah menyanyiakannya. Apa Mas Rafa tahu? Itu sangat mencintai Mas Rafa, sehingga rela disakiti. Bahkan, di saat dia menjadi istrimu, dia begitu sangat jauh dengan kami. Sekarang, Mas Rafa puas karena cinta sudah pergi. Tapi diketahui kemana. Cinta tidak memiliki saudara. Selama ini, kami dianggap sebagai sekeluarga. Hana melukai rasa emosinya. Hati yang sakit dan ngilu ketika membayangkan bagaimana sang adik bertahan dalam rumah tangga yang tidak sehat. Siapa menerima jika melihat adiknya disakiti dengan cara keji seperti ini? Hana menangis hingga terisak, merasa sakit sesak di dadanya. Davin mengusap punggung istrinya. Tubuh Raffasa bergetar ketika mendengar ucapan Hana. Dia sudah merasa sangat bersalah dan mendengar apa yang dikatakan Hana, dia semakin merasa bersalah lagi. Sari bukanlah wanita lemah yang bisa pasrah menerima keadaan. Dia begitu sangat cekatan dan juga cepat sehingga permasalahan apapun agar segera terselesaikan dengan mudah. Sari tersenyum penuh kemenangan ketika melihat kehancuran Karin. Ini baru awal dari wanita itu tampak sudah seperti kesetanan. Kau sudah berani melukai menantuku, dan aku tidak akan pernah membiarkan ampunan untukmu. Kau juga memfitnah keluargaku, maka karena itu, kau harus menerima balasannya lebih pedih. Setelah ini, aku pastikan, kau tidak akan berani lagi berurusan dengan keluarga Wijaya. Sari tersenyum senang ketika melihat kiriman video Karin yang sedang mohon pekerjaan. Video tersebut juga sudah dipublikasikan di berbagai media sosial dan situs berita. Meskipun berada di Singapura, namun tidak membuat wanita itu kesulitan untuk menghadapi seorang Karin. Baginya, Karin itu hanyalah permasalahan kecil yang begitu sangat mudah untuk disingkirkannya. "Mah," Erik memanggil istrinya. "Iya, Pak," jawab Sari dengan tersenyum. "Cinta dan Raffasa bagaimana kabarnya?" tanya Erik. Kini tubuhnya tampak jauh lebih sehat. Sari terdiam ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.